Pang Budi, chapter presiden JTV dari regional Jatim 1. Silakan Pak Pang Budi. Ya, shalom orang-orang terbahagia di dunia. FGB Men. Ya, saya mau bersaksi ya bahwa saya ini sebetulnya berasal dari Kalimantan ya. Tahun 85 saya itu merantau ke Surabaya. Dan saya itu bekerja di Pasar Atom ya. Mungkin teman-teman tahu ya. Sebagian mungkin tahu ya, yang dari Jawa Timur mungkin tahu ya Pasar Atom ya. Kalau yang dari Jakarta atau kota lain mungkin belum tentu tahu ya Pasar Atom ya. Itu pasar legendaris sebetulnya. Yang sekarang sudah jadi mall ya. Nah, saya bekerja di sana, tetapi kehidupan saya itu waktu saya pertama ke Surabaya dan beberapa tahun belakangan, waktu saya di Surabaya, kehidupan yang penuh dengan dosa ya. Perbuatan dosa saya itu sungguh luar biasa. Dosa narkoba, dosa perjinahan, pokoknya lengkap lah. Jadi masa depan saya itu sebetulnya suram. Seperti yang penglihatan Pak Demos ya dalam visi misinya ya. Pria-pria yang tertunduk lesu, tidak ada pengharapan, ya. Itu yang saya alami waktu saya pertama-tamanya saya belum kenal Tuhan itu ya. Nah, di dalam Pasar Atom itu, saya berkenalan dengan satu teman ya. Dia itu seorang pria ya, Pak Har namanya lah ya. Pak Har, saya sebut Pak Har ya. Pak Har ini dia benar-benar produk daripada full gospel ya. Dulunya dia juga orang berdosa, orang yang tidak takut Tuhan ya. Tetapi dia dimenangkan oleh pria-pria full gospel lainnya ya, GP Men lainnya ya. Nah, dia ini ngejar saya terus di dalam satu komplek pertokoan itu. Dia ngejar saya terus, ayo kamu bertobat. Termasuk dia itu banyak bersaksi untuk saya. Benar-benar ciri seorang FGB Man ya. Dia membagikan majalah Voice termasuk ya, bersaksi, mendoakan saya ya. Nah, tapi saya ini mungkin belum waktunya Tuhan kalau saya ngomong. Saya masih terlalu asik dengan dosa-dosa yang di dunia ini ya. Saya belum mau bertobat saat itu. Nah, sampai satu saat, teman-teman ya, tahun 2000, saya itu menikah ya. Saya mendapat seorang istri yang takut Tuhan. Jadi saya seringkali mengantarkan istri saya ke gereja, saya ikut bergereja. Nah, saya menikah, nah, tapi Tuhan itu luar biasa. Kalau saya sudah dipilih, kita percaya ya, kalau Tuhan sudah memilih kita tuh nggak bisa lari kemana-mana ya. Nah, di saat itu, di saat saya habis menikah itu, puji Tuhannya, nah saya kok bisa ketemu lagi dengan teman saya yang Pak Har ini tadi. Wah, saya diajak lagi ke full gospel. Nah, di situ teman-teman, saya benar-benar jadi satu pertobatan benar-benar ya. Saya benar-benar di istilahnya orang Jawa itu diramut oleh teman-teman saya di full gospel. Ya, diterima di komunitas full gospel. Padahal waktu itu saya masih ngerokok, masih nakal ya. Mereka dengan senang hati menerima saya di komunitas itu, dan mereka membimbing saya sampai benar-benar saya bisa jadi seorang presiden ya, presiden chapter. Itu waktu tahun kalau nggak salah 2007 saya sudah jadi presiden chapter lah. Nah, sampai di situ saya terus di dalam komunitas ini. Saya tidak ada mundurnya, tidak ada jatuhnya, saya tetap komitmen ya. Sampai di tahun 2007-2015 saya berhenti jadi presiden chapter
Nah, di saat 2017 kalau nggak salah, di JTV ini, tidak ada presiden chapter. Saya dipaksa lagi naik jadi presiden. Maksudnya dipaksa bagaimana ya? Karena tidak ada pilihan, mereka memilih saya lagi. Jadi gitu, saudara-saudaraku. Nah, tapi yang mau saya sharekan ya di dalam kesaksian inilah, bahwa kita itu sebetulnya ya teman-teman ya, jangan takut menjadi seorang presiden chapter ya. Karena di saat kita menjadi seorang presiden, saya merasakan ya waktu berhenti jadi presiden chapter, sesudah itu dipilih lagi, saya merasakan bahwa tanggung jawab sebagai seorang presiden chapter itu sangat luar biasa sebetulnya. Seperti Pak Joni katakan, punya satu privilege ya. Nah, di mana kita itu terpelihara sebetulnya. Kita bisa tiap minggu itu memikirkan, terus kita di dalam firman Tuhan. Mau tidak mau kita dipaksa baca firman, ya ini minggu depan ini apa ya, share apa lagi, firman apa lagi ya. Nah, itu kita terjaga terus. Di dalam komunitas ini sebetulnya kita sangat terjaga di dalam menghadapi badai ya. Setiap saat saya rasa di dalam rumah tangga, pekerjaan, kehidupan sehari-hari kita menghadapi badai. Tapi kita itu kuat. Seperti batu karang ya, batu karang kita ini rumah dibangun di atas batu karang ya, batu karang Kristus ya. Kita kuat menghadapi badai kehidupan ini. Dengan apa? Dengan share firman Tuhan, kekuatan dari teman-teman, kesaksian dan lain-lainnya. Nah demikian ya. Satu lagi yang saya mau tambahkan ya, kalau kita sebetulnya kalau kita itu harus punya komitmen ya. Jangan tobat kumat ya, di dalam apalagi dalam mengikuti Tuhan ya. Begitu ya teman-teman ya, kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini Pak Tang Budi. Kak Freddy Ceng, silakan menambahkan. Ya Pak Tang Budi, berarti luar biasa Pak, nih senior nih ya John ya. Pak Tang Budi. Ya benar Pak, bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita untuk kita pergi menetapkan buah, dan buah itu tetap dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan minta kita terus berbuah Pak, terus berbuah supaya bisa menjangkau orang lain. Ya saya juga dulu sampai diajak 7 kali Pak untuk bisa ke chat member meeting. Ya. Memang nggak gampang ngundang orang, tapi percayalah kita hanya alat Tuhan kok. Kita hanya alat Tuhan, kita jalankan apa yang Tuhan mau. Selanjutnya Tuhan yang bekerja. Oke, itu aja. Thank you Pak Tang Budi atas kesaksiannya Pak. God bless you. Beri plus buat Pak Tang Budi dari Jatim 1 ya. Oke, berikutnya saya akan